Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodi Sinisrastri, NIM 21650033 dari kelas F. Di sini saya akan mereview materi pengenalan Scriber. Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang yang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberverse mencakup website, platform, media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut ini sejarah awal melalui Cyberverse. Awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. 1980-an dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya. Selama periode ini mulai menunjuk layanan online seperti Browser BSS yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi secara elektronik. 1990-an ini adalah era di mana World Wide Web ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan dimulai diperkenalkan kepada publik. Menggunakan www secara massal mengubah cara untuk mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, Browser web gratis diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjalani web. 2000-an, selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Istilah Cyberverse pertama kali ini digunakan untuk menjalankan dunia maya yang berhubungan langsung ke internet oleh John Percival pada tahun 1990. John Percival adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Federation EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak pengguna dan kebebasan dunia maya. Geoff Percival mendeteksi a declaration of the independence of GPS. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Pada kejahatan cyber merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime ada melibatkan penggunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Cybercrime. Kongres BPB yang dikutip oleh Pradab Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Australia pada tahun 2000. Mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan siber, yaitu kejahatan cybercrime dan kejahatan terkait komputer. Karakteristik khusus dan kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Berikut ini ada 5 karakter penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. 1. Ruang lingkup kejahatan. 2. Sifat kejahatan. 3. Pelaku kejahatan. 4. Modus kejahatan. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Jenis-jenis kejahatan siber beserta contohnya. Pencurian identitas, pemalsuan identitas. Mencakupkan ratusan warga di Garut, Jawa Barat. Pasal 407, warga di Garut tiba-tiba terlibat utang di Bank Emox. Hal ini terbongkar setelah warga yang telah merasa berhutang kepada siapapun mengadu ke kantor desa.
Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait duga pencurian data identitas masyarakat ini. Pencurian identitas. B. Dugaan pemalsuan dokumen dengan mencatut nama Yayasan Lakinde atau Universitas Lakinde oleh Haji Siti Aminah dari Yayasan Lakinde Rasak Parosi sudah dilaporkan ke Polmada Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2017 yang lalu. Namun laporan tersebut hingga kini tak berkunjung diproses, bahkan terkesan dan pembicaraan dari pihak Polda Sultra. Kesan dengan sikap Polda Sultra, Ketua Yayasan Lakinde, Haji Basrim Suproyogi pun akhirnya mengadukan kasus tindakan pidana pemalsuan ke Mabes Polri. Polisi dari Polsek Mimika Papua mengungkapkan kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan di sebuah tempat percetakan. Awalnya, pelaku adalah pemilik usaha jasa pendidikan dan fotokopi sejak tahun 2016. Tersangka dimulai pemalsukan dokumen administrasi sejak tahun 2019. Jenis kesalahan fiber. Dua, phishing. Jadi korban phishing pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan aplikasi dari orang tak dikenal. 52 warga Lawang Malang ini harus kehilangan dana tabungan yang tersimpan di salah satu bank milik BUMN. Tak bertanggung jawab dana yang berhasil dikuras oleh pelaku illegal access. Sebuah keluarga yang merupakan nasabah bank melaporkan telah kehilangan uang mencapai rupiah 1 miliar lebih karena mengikuti perintah link dari pesan yang dibagian melalui aplikasi WhatsApp. C. Wanita yang berprofesi sebagai PNS dan ini tertipu hingga 600 juta rupiah. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dalamnya telah ada sekitar 220-an orang yang meminta untuk menyelesaikan misi di salah satu platform media sosial. Dari sinilah pelaku melancarkan aksesnya. Menurut keterangan korban, pelaku meminta korban untuk melakukan top up saldo untuk mencairkan koin yang sudah terkumpul dari hasil komisi yang telah dilakukan. Malware perangkat lunak berbahaya. Contohnya, menurut Lembaga Penegak Hukum Eropa Europol, malware telah menyerang 150 negara dan mengidentifikasi 200.000 komputer, tidak terkecuali Indonesia. Komputer ini sejumlah perusahaan besar pun tidak liput dari serangan dunia siber sebesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena malware ransomware ini dan siapakah di belakang semua ini? Modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai Rp 12 miliar. Sebanyak 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran berbeda seperti mengembangkan paket IKIT, mengumpulkan database korban, mengurus rekening korban hingga melakukan penarikan pada rekening korban. Modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak ransomware. Contohnya, Bank Syair Indonesia BSI diduga terkena serangan virus berbahaya yang dimanai modus dari kejahatan siber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. BSI sendiri sudah error sejak Senin lalu baik untuk melayani perbankan, ATM maupun mobile banking. Pihak manajemen terdalih mengganggu disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah mengusur pulih dan Senin sore. Amerika Serikat AC harus mengeluarkan biaya hingga ratusan juta atau 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021, lalu bahkan jumlah uang itu
lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada 2020. Departemen Keuangan AC melaporkan pengeluaran peningkatan hingga 42% dan diperkiraan juga jauh lebih dari total 10 tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyebut rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan siber yang juga melanda di dunia. Dua rumah sakit yang dimaksud oleh Rumah Sakit Harapan Kita dan juga Rumah Sakit Harden Malais. Yang menyerang dua rumah sakit itu jenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengekspres semua data yang hingga tidak diakses kembali. Peretasan hacking, contohnya berdasarkan sebuah laporan baru dari platform layanan keamanan Kurtual ketiga 2023 menjadi Kurtual terburuk kerugian akibat peretasan dan penipuan. Investor Kargo kehilangan 6.800,50 juta atau setara 10,6 triliun. Peretasan hacking. Peretasan Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina dalam operasi spon yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surel pemerintah. Departemen Luar Negeri Agung memberikan perincis kasus Perenteskun kedua diplomat itu sebagainya menyatakan investigasi sedang jalan. Protes Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina dalam operasi spon yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surel pemerintah. Departemen Luar Negeri enggak memberikan rincian kasus kedua diplomat itu sebaliknya menyatakan investigasi sedang jalan. Sebuah serangan botnet bernama Discernment Denial of Service rupanya tengah menimpa server DYN. DYN merupakan perusahaan jasa penyedia domain nama server DNS yang banyak dipakai oleh nama-nama sebesar. DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah sebesar ke sebuah server. Jumlah paket data yang diterima dalam waktu bersamaan bisa mengakibatkan server melambatkan bahwa tumbang. Serangan DDoS. Contohnya serangan terhadap situs web Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu 24 Juni 2020 lantaran serangan DDoS mengakibatkan situs web tidak bisa diakses sehingga Rabu malam pukul 22.00 web penantauan web DDoS situs web bisa diakses kembali sekitar pukul 22.08. Melaporkan adanya serangan distribut DDoS dalam layanan Botnet pada Rabu 11 Mei dalam tweet awalnya yang diposting pada pukul 11.00 web menyatakan saat ini kami mengalami serangan DDoS yang dapat mengakibatkan latensi tinggi dengan pemutusan sambungan untuk beberapa pemain. Kami secara aktivitas bekerja untuk mengurangi masalah ini. Pencurian kekayaan intelektual. Contohnya ditangkap pada 4 Mei 2015 setelah tiba di Bandara Internasional Los Angeles dalam perjalanan ke sebuah konferensi, dituduh mencuri dan menjual rahasia ke pemerintah dan militer Cina lewat sebuah perusahaan cangkang ke Pulau Cayman. Pencurian kekayaan intelektual. Video bekerja sama dengan kepolisian daerah Banten mengambil langkah tegas terhadap dua aplikasi pencarian online ilegal. Nah, dari kasus ini tentunya video akan bertindak tegas dan membacakan konten atau live stream ilegal yang dilakukan termasuk untuk tayangan Piala Dunia 2022 Qatar dan Liga Inggris Premier League. Apartemen Kehakiman AS mengatakan pada Senin 7 Februari bahkan pihaknya telah mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Cina. Mereka menuduh perusahaan ini berkomplikasi dengan karyawan Motorola.
untuk mencuri teknologi radio seluruh digital di perusahaan Amerika. PT LAM seharusnya menjual ore nigel ke PT Atam sebagai kontraktor penambangan wilayah konsesi tersebut. Akan tetapi pada kenyataan PT LAM justru mendeklarasikan mandat itu ke puluhan perusahaan lainnya. Langsung menabung di wilayah konsesi PT Antam meskipun belum mengantongi izin pinjaman pakai kawasan hutan. Terus mendalami kasus pemalsuan berkas penerimaan peserta didik baru yang diduga dilakukan oleh oknum operator sipil negara di kota ini. Doni Atman Wijaya, seorang pria warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, ditangkap polisi. Pria berusia 43 tahun ini merupakan seorang pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin pengemudi. Kasus C35 yang dilakukan tindakan pidana muatan promolografi dan kesusulisan terbongkar setelah diketahui oleh ibu dari korban yang masih berusia 8 tahun. Sementara itu kini terdapat 11 foto yang dijadikan barang bukti, sedangkan pelaku sudah diamankan di Polres Pangkal guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Awal mula pengungkapan kasus dari adanya laporan Nation Center for Missing and Explained Children (LSM) asal Amerika Serikat yang menentukan peredaran foto dan video terkait pornografi anak ini medos. Setelah dipelajari lebih mendalam, terungkap dari jaringan pornografi anak yang dikendalikan VR25 yang beroperasi di JA27 Semarang, Yogyakarta, dan Bandung, serta VH23 yang berada di kota Cirebon. RKK didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi pada Rabu 14 waktu ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam integrasi tentang anak bawah umur, termasuk dengan anak Babstips yang saat ini berumur 14 tahun. Seorang ibu yang juga pelatih bola basket diduga melakukan child-labouring serta tasking atau penipuan terhadap putrinya sendiri serta kekasihnya anaknya selama lebih dari 1 tahun. Aksi tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS ataupun pesan melalui media sosial sebanyak 12 SMS dan pesan setiap harinya. Dampak kekerasan siber menjatuhkan mental korban apabila sebelumnya korban sering mendapatkan perundungan. Bisa jadi pelaku tidak memiliki tujuan secara ekonomi ketika merekam dan mengunggahnya di media sosial, katanya kepada Kompas.com. Sakit hati akibat sering ditolak oleh pemain game online. Seorang pemuda di Kota Malang membunuh temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan dengan memukulkan palu kepala korban hingga tewas. Pembunuhan bermula saat keduanya bermain game online. Saat bermain tersebut, pelaku mengaku sering ditolak dan dimaki oleh korban. Akibat makian korban, pelaku pun merasa sakit hati. Ketua Umum Pengurus Besar PBUN atau Gus Yahya memberikan tanggapan terhadap kasus dengan penyebaran berita bohong yang menyeret Bahar bin Smith. Gus Yahya mengekspresi langkah Polri dalam mengambil tindakan tegas pada pelaku intoleran, propaganda radikal, serta penyebaran informasi palsu. Han Hoi-jo mulai mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi palsu dan membuat komputer jahat tentang dirinya. Ia dikabarkan telah membuat tuntutan untuk melawan 33 orang yang membuat berita bohong tentang keanggotaan di Ciplubri Bruningsun. Bentuk kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan pelapor pengamat politik Rocky Gerung, pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan mendalam. Bahkan hingga saat ini kasus yang ditangani penipuan
Polri terkait dugaan berita bohong atau hoax tersebut dikabarkan sudah naik ke tahap penyidikan. Pemerintahan Rusia menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas cyber maupun sehari-hari setelah Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan dakwaan terhadap 2 mata-mata Rusia dan 2 orang lainnya yang diduga mencari informasi pribadi jutaan orang dalam kasus peretasan Yahoo tahun 2014. Juru bicara Kremlin Kamis 16 mengatakan kepada wartawan bahwa tak ada badan pemerintah Rusia termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia FSB yang terlibat peretasan email. Contohnya peretasan massal yang menyeret Miss Crawford minggu lalu dikatakan merupakan perbuatan Rusia. Sejumlah pejabat tinggi AS termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut negara itu juga dalam penyerahan jumlah lembaga pemerintah. Mengutip laman, menurut perusahaan siber asal serial, data yang terproses terdiri dari unsur nama, alamat, email, sekian nama, jumlah followers, tanggal pembuatan akun mereka, hingga nomor telepon pengguna. Pelaku perampokan toko emas retail depan pasar Amel Kabupaten Payololi rupanya sempat melakukan pengintaian sebelum beraksi. Pelaku kemudian melakukan aksi perampokan toko emas pada tanggal 28 Februari 2023. Itu dilakukan di jam yang sama seperti saat pelaku melakukan pengintaian. Kepala Satgas Nusantara Irjen menyatakan pihak telah mencekak langsung kasus pengintaian Pondok Pesantren Jakarta Timur. Hasilnya keterangan awal yang diberikan pria berduga pengintaian ponpes dinilai bohong pelaku. Gotot menyatakan dalam keterangan awal, Ahmad Melaku diperintah seorang dengan impian uang Rp 500.000 untuk menyantai ponpes. Namun bila gagal, Ahmad menyatakan istrinya akan diserentak oleh orang yang menyuruhnya. Kasus pembunuhan dialami seorang gadis sudah direncanakan. Para pelaku telah melakukan pengintaian selama 1 bulan sebelum menyatakan aksinya. Setelah melakukan pengintaian itu, para pelaku mengetahui waktu korban sendiri di dalam gubuk dan saat ditinggal oleh orang tuanya berladang serta kakaknya. Sidang kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa mantan bos Jawa Bos ini memasuki keterangan aksis kuasa hukum. Terdakwa sempat menolak keberadaan aksis Direktur PT Duta Banua Banjar ini dinilai subjek tak ada koreksi dengan kasus yang saat di tengah berproses di PN Balikpapan. Si kembar Rihanna dan Rihani diduga sebagai pelaku penipuan iPhone dengan kerugian mencapai 35 miliar. Ternyata juga dilaporkan terkait perlengkapan mobil. Laporan dilayangkan ke Polsek Kebayoran Baru oleh pemilik mobil rental berinisial IR pada 11 Januari lalu, sedangkan pihak pelapor dalam laporan itu adalah Rihanna. Polsek Kirlay mengamankan 3 karyawan yang terlibat dalam kasus perlengkapan bahan bakar minyak BBM di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Merapun, Kecamatan Kelai pada Kamis 1 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS. Selama 25 tahun kejahatan keuangan. Selama 25 tahun Helen Cahlil mengurus pembukaan perusahaan Australia dan tidak pernah mengalami kesulitan melakukan online banking. Itu sebabnya ketika di suatu hari yang sangat sibuk pada 26 Mei lalu, dia merasa aneh karena butuh waktu lama untuk bisa login ke akun banknya. Perusahaan keamanan siber menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Moskow, Rusia itu membeberkan data baru yang berkaitan dengan kasus kejahatan siber yang menyerang sektor keuangan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 130.000 kasus penipuan online di tahun lalu. Korban tidak hanya orang dengan pendidikan rendah, tapi juga berpendidikan tinggi. Padahal orang berpendidikan tinggi mestinya lebih kritis menghadapi situasi yang mencurigakan atau janggal. Pelanggaran privasi. Gugatan terhadap YouTube dibuat oleh kelompok privasi yang mengatakan platform itu telah mengumpulkan data penggunaannya yang berada di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua dilakukan YouTube untuk kepentingan di dalam target iklan. Regulator di AS telah lama berdapat bahwa Google gagal melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya dan mengumpulkan data mereka melalui YouTube. Twitter menghadapi tentang yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman AS dan juga Komisi Perdagangan Federal (VTC) sebesar 150 juta dolar AS atau setara 21, triliun atau terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penerangan iklan. WhatsApp didenda senilai 225 juta euro atau sekitar 3,8 triliun terkait masalah privasi. Denda tersebut dijatuhkan oleh Komisi Pelindungan Data Irlandia (DPC) setelah melakukan integrasi terhadap dugaan pelanggaran data pribadi. Pencurian akses. Contohnya dokter kecantikan sekaligus YouTuber bernama Richard Light ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pencurian data atau akses digital. Penambahan terhadap Richard Light dilakukan oleh Polda Metro Jaya mulai Senin 27 bulan 12 2021 malam. Jaya mengungkapkan tersangka kasus pencurian dengan modus menggunakan akses illegal, yakni alias aduga tidak beraksi sendiri. Seperti diketahui, RVP yang merupakan mahasiswa asal Pelengan diculik jajaran distribusi Polda Metro Jaya atau kasus tersebut. Seorang pria berinisial Rege 27 dipeluk polisi terkait kasus akses. Pelaku ditangkap lantaran mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Expert. Tersangka Rege dalam kasus tersebut berperan menampung dana hasil curian yang dilakukan tersangka RVC Asia A. Diketahui telah diterapkan sebagai tersangka atau kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi saat dilakukan modi selama gelaran Miss Indonesia 2023. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Tatapan menetapkan Jero Desaran Alit JDA sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 22 tahun asal Bubleng. Status tersangka ini telah diterapkan pada Senin 9 bulan 10 2023 saat ia menjalani pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Polres Langka melakukan penahanan terhadap pemilik pondok pesantren di Kecamatan Padang Selasa 17 Oktober 2023. Hal tersebut sejalan dengan penetapan tersangka terhadap ke dalam kasus kedugaan pencabulan dan pelecehan seksual. Pelaku diduga pencabulan itu diamankan dari tempatnya Ponpes pada Selasa 17 Oktober 2023, kata kasus Humas Polres Langkat AKS S. Yunianto Kamis 19 Oktober 2023. Kepolisian Restor Kota Besar di Bandung mengungkapkan jaringan pelaku pembesaran yang melibatkan narapidana penghuni lembaga permasyarakatan Kabupaten Bandung bermotif foto dan video bukti korban. Awalnya laporan masyarakat di senjata pemeriksaannya adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana, kata Kepala Kepolisian Restor Kota Besar Bandung Komisaris Hendra Pendono Bandung Kamis 12 April 2018.
Seorang pria berinisial E diduga menjadi korban penipuan dan pemasaran oleh seorang wanita penyedia jasa booking order BO di Instagram. Sebelumnya diperintahkan seorang pria berinisial E menjadi korban kasus pemasaran bermodus Open BO. Dalam kasus ini, pria tersebut merugi Rp 9 juta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisar Sari Lubis menyatakan 48 orang warga negara asing atau WNA Cina dan Vietnam dianggap kemarin malam Jumat 12 November 2021 lantaran terlibat kasus penipuan dan pemasaran Aurelia menjelaskan bahwa WNA Cina pelaku penipuan dan pemasaran yang terdiri dari 44 pria dan 4 orang wanita yang bersangkutan aktif menggunakan aplikasi perjodohan dengan terkait warga negara dan Cina dan Taiwan. Kejahatan sumber daya komputer merupakan seorang mantan pejabat pemerintah yang di negara Cina telah dijatuh hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dijatuhkan padanya lantaran keterlibatan dalam mendukung operasi penambangan Bitcoin ilegal dalam skala besar. Dalam persidangan ia mengaku bersalah atau tuduhan tersebut. Salah satu pendiri Airbit telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara 7 bulan sebelumnya. Salah satu pendiri Airbit mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan ini mengadilkan distrik Amerika Serikat pada Maret. Pelaku telah menipu investor lebih dari USD 100 juta. Kejahatan sumber daya komputer. Badan Nasional Pengunggalan BNPT menemukan data 60 situs atau akun media sosial yang bermuatan unsur radikalisme selama 2022. Facebook menjadi media sosial yang membuat unsur radikalisme sebanyak. Hal ini menyatakan Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam konferensi Pride tahun di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 28 bulan 12 2022. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.